Tapi yang terpilih nanti, oke lah, nggak usah kasih tahu namanya ya. Takut kayak mendadak nanti lo di sini kan, kalau kasih tahu namanya. Kira-kira yang terpilih nanti adalah pemimpin yang ingat Tuhannya atau tidak? Ya iyalah, maka dia terpilih. Justru karena dia ingat Tuhannya, maka dia terpilih. Tahu aku. Kasih tahu dong. Enggak seru kalau aku kasih tahu. Tahu aku, serius. Mata dan ucapanku ini berbohong nggak? Kalau orang ngerti pasti paham dengan mata dan ucapanku ini. Tahu aku siapa yang terpilih nanti. Bukan mengaku-ngaku ya. Gak akan mungkin aku menjelaskan ketuhanan sedalam itu kalau aku tidak paham dengan Tuhanku. Itu aja kan. Tapi yang paling penting, pemilihan presiden 2024 ini akan berjalan dengan lancar dan damai atau tidak? Awal itu menentukan akhir. Oke. Awalnya udah adem, pasti akhirnya adem. Pokoknya begini. Gimana? Intinya aku tahu siapa yang terpilih. Dasarnya seperti apa? Coba perhatikan cara aku menjelaskan ketuhanan. Nggak akan mungkin dengan lancar dan gampang aku menjelaskan ketuhanan kalau aku tidak paham akan Tuhanku. Aku ini banyak orang yang bertuhan, benar nggak? Ya, Tapi tidak banyak yang paham Tuhannya. betul. Aku paham dengan Tuhan, dipahamkan oleh Allah, dimengertikan oleh Allah. Nah, gitu. Tapi dasarnya apa dirimu dipahamkan? Ya karena kan Allah ada sifat qiyamuhu binafsihi, berdiri di atas kakinya sendiri. Jadi hak mau memahamkan siapa? Apa brand nanti dipahamkan? Hak prerogatif, Hak prioritas. apa? Prerogatif kan? Hak mutlak. Hak mutlak. Sekali lagi aku tahu siapa yang akan terpilih. Enggak. Kasih tahu dong. Yang terakhir saja belum mendeklarasikan siapa yang akan menjadi pasangan sebagai wakilnya. Lo udah tahu yang terpilih siapa? Oh iya. Ini akan seru sekali nih. Kenapa aku katakan aku tahu? Kalau yang nggak tahu itu selalu kalau dia ngaku tahu itu menyebutkan ciri-cirinya kan. Itu tanda nggak tahu itu. Aku kan tidak menyebutkan ciri-cirinya. Nanti Tuhan tidak beri petunjuk lagi dengan aku. Ferry, kamu tidak bisa dipercaya, dikasih tahu dikit sudah digembar-gemborkan. Nah tapi ini kuucapkan Tuhan, aku tahu, nggak apa-apa, biar penasaran kataku. Oh, ini kalimat paling penting ini. Bikin penasaran nggak apa-apa, yang penting jangan diucapkan. Enggak. Enggak. Tapi lo pernah waktu itu ya diminta pendapat kan sebelumnya tuh siapa yang akan terpilih 2014 bukan? Ya. Oh ya. Pertama kali Pak Jokowi nyalon presiden itu. Sampai aku kena marah di mana-mana. Karena lo memberitahu siapa yang terpilih di kandang lawan ya.
Terus lo ditanya gini tuh, lo nggak takut Per? Oh ya, lo memberitahu siapa yang akan terpilih di kandang lawan Hmm. Pak Jokowi saat Pilpres 2014. Hmm. Pasti untuk mengucapkan siapa kalau bukan karena keberanian Hmm. tidak akan terucap itu. Hmm. Kan resikonya tinggi. Hmm. Terus? Kenapa banyak orang yang mengerti, banyak orang yang pada dasarnya baik, tapi tidak ada keberanian. Kuatin Kak suaramu tuh. Kenapa orang yang mengerti, orang yang pada dasarnya baik, tapi tidak ada keberanian? Ya tidak karena Tuhannya. Aku kan karena Tuhan. Nah, lo gimana nyikapinnya saat itu? Waktu ditanya siapa yang akan terpilih di Pilpres 2014 dan lo berada di kandang Yang tidak seharusnya. iya, di kandang lawan gitu. Ya karena ditanya menurutmu yang terpilih siapa, ya aku sebutkan aja. Bukan berarti aku dukung A atau B. Iya, Itu yang aku tahu. yang lo lihat ya. Ya iyalah. Kan? Itu yang aku tahu, itu yang aku ucapkan. Terus tanggapan mereka yang dengar? Semua yang dengar, semuanya dimanapun udah disalahin. Tapi benar terjadi kan. Ya sampai sekarang masih menjabat 2 periode. Nanti aku tahu yang terpilih ke depan. Lihat wajahku dan mataku dan ucapanku. Membual nggak? Aku tuh kadang diberitahu, Gi, tapi takut dianggap sakti aja sebenarnya. Padahal itu karena diberitahu gitu. Jadi kayaknya harus nunjukkan kesaktian saat-saat ini. Karena kalau tidak nunjukin kesaktian tuh nggak didengar gitu. Di dunia ini nggak ada yang ajaib. Yang ajaib itu hanyalah kebesaran Tuhan. Selagi masih makhluk, tidak ada yang sakti. Kalaupun dia hebat karena perlindungan Tuhannya. Maka ingatlah dengan Tuhan sesuai keyakinan. Agar selalu dapat perlindungan. Agar selalu dapat perlindungan Tuhan. Kenapa aku bisa tahu? Nah, tuh. Kenapa lo diberitahu gitu? Kenapa aku bisa tahu? Tuhan tahu aku tidak iri. Tuhan tahu aku tidak dengki. Tuhan tahu dari tiap yang kuucapkan ini karena dia atau karena diriku. Tuhan tahu itu. Kalian tidak tahu. Kan pada saat aku berbicara ini saksinya bukan kalian. Tuhanku. Sebiji pasir hatimu berbisik, Ferry, aku tahu. Dari tiap niatmu, ucap dan tingkah lakumu, aku tahu maksudmu kemana dan untuk siapa. Jadi ada kalimat keren tuh kalau di ketuhanan tuh. Asalmu dari mana, mau kemana, dan untuk siapa. Ulang ya. Asalmu dari mana? Dari Engkau Tuhan, ku jawab. Mau kemana? Mau kepadamu Tuhan. Bagaimana cara kepadaku? Bawalah rahmat kan buat alam ini Tuhan.
Oke, kata Tuhan. Dan untuk siapa? Tidak akan ada aku di muka bumi ini kalau bukan untuk bekerja kepadamu. Nah, saya rasa kalau yang mengerti ketuhanan, tahulah kalimat ini. Sekali lagi diucapkan. Asalmu dari mana, Ferry? Dari Engkau, ya Rob. Mau kemana, Ferry? Mau kepadamu, ya Rob. Bagaimana cara kepadaku, Ferry? Jadilah Rahman. Ingat selalu kepadamu dan berakhlaklah sehingga sampai kepadamu. Apapun yang engkau niatkan, ucapkan dan lakukan untuk siapa, Ferry? Untukmu, ya Rob. Itu. Nah, karena Tuhan tahu aku bertekad seperti itu, makanya diberitahu. Jadi kalau mau tahu, temuilah aku. Karena aku tidak bisa ngasih kisi-kisi. Kisi-kisi menciptakan asumsi. Asik. Kisi-kisi menciptakan opini. Kalau ketemu langsung dikasih tahu dengan jelas dan gamblang. Iya lah, ya. Tahu. Dengan tegas. Bagaimana nanti Siapa kalau apa? ada yang bertanya? Aku jawab nggak? Aku jawab. Tapi aku mau cari uang ya, biar berduit. Boleh? Hah? Kok karena uang? Katanya karena Tuhan. Semua yang kulakukan ini karenamu ya Allah. Tapi karena aku mau hidup, punya sarana prasarana. Kalau aku dapat rezeki tidak salah kan? Oh tidak. Ah kenapa tidak jadi salah ya Allah? Karena engkau jujur. Daripada yang bohongi, dibungkus dirinya dengan kebesaranku. Niatnya bukan karena aku. Makanya prakteknya menyalah-nyalahkan. Memfitnah, mengkafir-kafirkan. Emang segampang itu Tuhan? Engkau mengangkat hambamu tahu-tahu jadi wali. Enggak lah, kata Tuhan.